dengan sukacita baru, tentunya dengan semangat yang baru menyambut tahun baru ini dengan penuh cita. Karena kita percaya bahwa kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin ada yang sudah berkomitmen ya di tahun 2021 untuk memasuki 2022 ini. Biarlah itu semua terjadi sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Tapi kita tetap bersukacita dan bersyukur. Terlebih hari ini kita boleh berkumpul kembali, bertemu. Saya senang banget tadi sebelum mulai ada waktu berbincang-bincang dengan oma-oma. Wow, ternyata mereka tetap bergembira ya. Jadi itu memotivasi saya juga gitu dengan usia oma-oma yang sudah lanjut, tetap bersukacita, tetap bersyukur, merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita menyiapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan menyembah, memuji Tuhan, bernyanyi, bersyukur karena kasih setianya tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Tema kita pada hari ini melangkah di tahun baru bersama dengan Tuhan. Kita yakin di tahun yang baru Tuhan pun menyertai kita. Kita angkat pujian, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Sepertinya lagunya mati ya. Di Agnes ya kayaknya ya. Lagunya mati nih. Bentar diulang Bu. Freeze di Agnes kali. People. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lanjut aja kali Bu Tria. Oke, baik. Mohon maaf Oma Opa nih mungkin ada gangguan internet. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kami untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan sampai saat ini. Dan berkat-berkat Tuhan itu selalu baru setiap harinya. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah dan memuji-Mu sebab Engkau layak menerima penghormatan dari kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali terpesona dengan berkat-berkat-Mu, sehingga kami lupa untuk bersyukur. Hari ini kami berkumpul, beribadah, melakukan persekutuan dengan Oma dan Opa terkasih. Kami memohon hikmat-Mu menyertai kami, dan biarlah kami juga memperoleh berkat dan rema dari firman yang akan disampaikan oleh Ibu Novita. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini
hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Junjungan kami yang agung. Amin. Nats pembukaan pada hari ini karena masih bertemakan syukur di tahun yang baru, diambil dari Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Demikian dikatakan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, kita tahu kasih setia Tuhan itu tidak pernah ada habis-habisnya ya di dalam kehidupan kita. Untuk itu patutlah kita memuji Dia, kita bersyukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Novita. Kita mempersiapkan hati kita menundukkan hati kita merendahkan hati kita di dalam otoritas pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pemulihan bagi kita, penolong bagi kita dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kita akan mempersiapkan diri kita akan menyambut dengan lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Hidupnya berkenan kepadanya.
Silakan Ibu Novita. Ya, baik, Oma Opa, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya kami terus percaya bahwa bersama Engkau ya Tuhan, kami tak akan tergeletak, bahwa Engkau yang terus menopang kami untuk kembali bangkit dan melanjutkan berbagai hal dalam kehidupan kami. Tuhan, ada banyak hal yang kami akan renungkan dari dalam firman-Mu pada saat ini. Maka Tuhan, kiranya Engkau bersabda bagi setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Oma Opa sekalian dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melangkah di tahun baru bersama Tuhan. Nah, berhubung ini adalah persekutuan lansia pertama di tahun 2022 ini, maka selamat tahun baru Oma Opa. Semoga di tahun baru ini kita semua punya semangat baru untuk menjalankan kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, saya mau main tebak-tebakan dulu nih sama Oma Opa. Sebentar, saya kasih lihat gambarnya. Ya, jadi kita mau main tebak-tebakan Oma Opa. Tebak-tebakannya gini, nanti di layar Oma Opa, ya Oma Opa bisa, tunggu, belum keluar, sebentar. Ya di layar nanti ada gambar Oma Opa. Kita ada 5 buah gambar. Nanti ada hadiahnya ya Bu Tria ya. Wah, ada hadiahnya nih. Nah, nanti akan ada 5 buah gambar. Lalu nanti kita akan menebak setiap gambar itu. Semoga nanti Om Opa bisa lihat ya ininya. Gambarnya. Nah, gambar yang pertama ini Om Opa adalah menebak nanti, kan karena tema kita adalah melangkah ya, melangkah di tahun baru. Jadi ini tebak-tebakannya tentang sepatu, ya, tebak-tebakannya tentang sepatu nih Om Opa. Nah, yang pertama adalah sepatu mana yang tidak punya pasangan di gambar ini? Nah, coba Om Opa lihat, sepatu mana yang tidak punya pasangan? Yang nomor berapa yang nggak punya pasangan? Yang mau jawab, nyalakan dulu sebut nama. Nomor 2. Nomor 2. Ya, nomor Buliana Santoso ya tadi ya? Ya, nomor 2. Oh iya, nomor berapa Buliana? Nomor 2. 2, iya benar, nomor 2. Wah, matanya jeli ya, Buliana. Ya, nomor 2 tidak ada pasangannya ya. Kalau kita lihat nih 4 sama 8. 5 sama 3 ya, 1 dengan 6, 7 dan 9 ya. Nih, semoga Oma Opa matanya kelihatan ya. Kalau yang ada yang mungkin katarak-katarak mohon maaf ya. Nah, yang kedua ini gambar yang kedua adalah sepatu mana yang juga tidak punya pasangan. Ungu. Nomor 6. Nomor 6, Bu Winanda. Iya, betul, Bu Winanda. Ya, nanti sebut nama dulu ya Om Opa. Nanti kalau pas lagi rame yang ngejawabnya, biar saya bisa lihat. Ini pas tadi kebetulan kelihatan. Bu Linda, nomor 5. Nomor 5 juga nggak ada pasangannya. Ya, Bu Linda. Nomor 5. Ini Linda Maruta. Linda Maruta. Linda Maruta. Oke, baik.
Nah, ya, tadi ya 1 sama 7, 2 sama 8, 3 dan 9, 4 dan 10, yang tidak ada pasangan 5 dan 6, ya Bu Winanda dan Bu Linda Maruta. Nah, pertanyaan berikut. Wah, ini susah nih. Sendal mana yang tidak ada pasangan? Wah, ini makin susah nih. Ayo. Matanya Bu, harus susah-susah Bu, soalnya hadiahnya bagus. Wah, Oh, jadi gitu. bagus. Tapi ini Buat nama boleh dulu lagi ya? 12. Suryanti nomor 12. Bu Suryanti 12. nomor 12. Iya, betul. Betul. Nomor 20. Cepet sekali Bu Suryanti ya. sama orange, kuning sama kuning. Iya, biar gampangnya lihat warnanya dulu tuh ya. Yang warnanya ganjil berarti ada yang nggak punya pasangan tuh ya. Kuning ada 4, ungu ada 4, biru ada 4, oranye ada 4. Nah, hijau ada 3 ya. Itu ada 1 yang nggak punya pasangan. Oke, yang terakhir ini masih ada 1 hadiah lagi. Nanti tebak-tebakan. 1 lagi. Betul. Nah, ada berapa kaos kaki di sini? Ayo. Kos kaki. 12. 2, Suryawati 5. Suryawati 5 salah. 6, 7. Sebut nama Bu, sebut nama dulu, jangan langsung sebut nama dulu. kos kaki. Ada 7 Winan. Bu Winanda kan udah tadi Bu, jangan jawab lagi. Siapa Bu Nur ya tadi ya? Suryawati 7. Bu, Siapa nih Bu Tria? Nggak kedengaran. Suryawati 7. Erni 8. Iya, jawaban yang benar 7. Tapi kayak tadi ada berapa yang nyebut? Ada Bu Didis, Bu, Suryawati, Didis Bu dulu Bu, Nur, ada Didis, berapa Bu, ya? Didis. Iya, Didis. Soalnya Didis, tadi udah. Didis. Oh, Didis. Yang ini Didis. Nggak ada yang menang nggak sayang. Iya. Iya, sebut nama dulu. Jadi ibu-ibu sebut nama dulu. Ya, soalnya nggak kedengeran kalau rame-rame. Nah, Didis ya yang tadi ya. Suryawati 6. Nah, ini dari sini ada sepatu mana yang aneh? Sepatu ya aneh. Ayo, namanya Yang dulu salah, kalau mau jawab. sepatu mana yang namanya. salah? Sebut nama Sebut dia nama ya. kalau mau jawab. Yang Sapi. Ayo, sebut nama. Anne yang warna ungu. Erni yang pink kiri dua-duanya. Sebut nama dulu, ntar kalau udah saya ulang Baru namanya dijawab. baru ini ya. Ya, Sebut nama. sebut nama. Erni, Tidak tadi dia bilang apa Kiri pertanyaannya? dua-duanya. Erni. Bu Erni. Itu yang aneh. Bu Erni. Anna yang warna merah. Erni, Bu, salah Bu. Catherine. Bu, tadi siapa? Iin. Catherine. Bu Catherine. Bu Iin. Oh, Bu Iin. Catherine apa Yang ini? warna Iin. Iin. Bu Catherine duluan tadi ya, Bu Catherine ya. Ya, Bu Catherine duluan. Bu Catherine apa, Catherine Bu? duluan. 8. Kan gambarnya semua sepatu, tapi kok ada sandal satu. Oh, salah. Enggak, Bu Iin Iin. dulu, Bu. Bu Bu Iin. Iin. Yang warna merah. Dua-duanya kiri. Bunda Iya, dua-duanya kiri. Ibu Novita Benar. nomor 1 jawab. Nih, saya kasih mana ya? Kasih lihat ini, kasih. Pertama kali jawab yang merah kiri dua-duanya. Oke deh Bu, dis saja Bu, dis Bu. Tuh. Oh, Bu Erni tadi udah jawab dulu. Tapi Oh, Bu nggak Erni tadi kedengeran, bilangnya Bu, soalnya pink. tadi. Bu Erni bilangnya pink, bukan merah. Bu Erni bilangnya pink. Iya, ini ya, yang ini ya.
Nah, ini bilangnya yang merah ini pink. ya. Dua-duanya warna kiri nih ya. Oke, ya baik. Terima kasih Oma Opa. Ini buat senang-senang aja Oma Opa ya. Buat senang-senang aja. Jadi yang nggak dapat hadiah atau yang tadi udah sebenarnya udah jawabnya benar tapi nggak kesebut namanya, mohon maaf ya Oma Opa ya. Semoga tidak mengurangi sukacita kita dengar firman saat ini ya. Karena kan hadiah bagi kita yang berharga firman ya. Ini hanya bonus aja. Oke, baik Oma Opa sekalian, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Ya, saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau jatuh, tidak sampai tergeletak seperti lagu yang tadi kita juga sudah sama-sama ikuti ya, nyanyikan ya sebelum tadi kita baca firman. Bahwa kita tidak akan jatuh sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Oma Opa, saya mau tanya nih, Oma Opa pernah jatuh? Boleh angkat tangannya yang pernah jatuh? Jatuhnya tergeletak enggak, Oma Opa? Ya. Pernah. Wah, ada banyak ya yang udah tadi banyak yang angkat tangan, banyak yang udah jatuh ya. Apakah ada Oma Opa yang jatuhnya sampai tergeletak? Boleh angkat tangan. Ya, Wah, Oma tapi Endah jatuh sampai tergeletak ya. Belakang. Ya, sampai ke belakang, jengkang. Bu Liana Santoso juga ya, Bu ya? Pernah waktu kecil. Oh, pernah waktu kecil, ya. Bu Teli juga ya? Pak Ronald. Tangannya Pak Ronald pernah jatuh tergeletak, Pak? pernah. Beberapa kali, bahkan di bawah mobil, hampir mati. Tabrak. Di bawah mobil, Pak Ronald. Waduh. Ditabrak Jatuh dari motor. motor. Tabrak Dibonceng. motor. Waduh. Wah, syukur ya Pak bisa selamat ya, luput ya. Tuhan. Ya, Ibu Yanti tadi juga angkat tangan, pernah jatuh tergeletak, Bu Yanti. Oh, suaranya belum kedengeran, Bu Yanti. Dipencet, Bu. Dipencet, suaranya dinyalain, Bu. Iya, Bu Yanti, kalau mau bicara suaranya dinyalain dulu, Bu, di HP Ibu. Wah, bingungnya manggil keluarganya dulu. Ya, baik, yang lain dulu ada. Nah, lalu kalau memang ternyata kita pernah jatuh sampai tergeletak, sampai di kolong mobil, kalau Pak Ronald tuh ya, tadi gitu ya. Lalu apakah firman Tuhan ini tidak benar? Apakah lalu firman Tuhan ini tidak sesuai begitu ya dengan kita? Atau apakah hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Wah, ini jadi satu pertanyaan besar ya buat kita.
Nah, namun apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan kita ini ya, ini kan dari dalam Mazmur pasal 37. Ya. Jika kita membaca keseluruhan pasal 37 itu, maka Mazmur ini sedang berbicara tentang sesuatu hal yang simbol atau perumpamaan, ya, bukan harafiah, ya, bukan harafiah. Maksudnya bukan harafiah secara fisik bahwa kalau kita jatuh keserimpet, lalu pasti ada orang yang akan nangkep kita, gitu ya. Atau bahwa saat kita mau kejungkel, pasti ada malaikat Tuhan yang ngangkat kita, gitu ya. Nah, ayat ini bukan berbicara tentang sesuatu yang harafiah, ya. Bukan bicara sesuatu tentang hal fisik, ya. Tapi ayat ini berbicara tentang kekuatan iman seseorang. Ya. Ayat ini berbicara tentang kehidupan orang yang bergantung kepada Tuhan, maka saat hidupnya mengalami pergumulan-pergumulan, apakah itu pergumulan di dalam keluarga, secara ekonomi, secara kesehatan, ya, kita tidak akan sampai tergeletak. Kita tidak akan sampai kehilangan semangat ketika kita bergantung kepada Tuhan. Kita sakit, misalnya sakit yang berat, sehingga dokter mengatakan, wah susah ini, pengobatannya mahal, penyembuhannya lama, begitu ya. Atau bahkan tidak ada pengobatannya, gitu ya. Ada kondisi-kondisi kesehatan kita yang tidak bisa dikembalikan kepada masa muda. Itu secara fisik. Nah, namun kalau secara iman, ya, ketika kita bicara tentang hidup kita secara iman, maka kita tahu bahwa di dalam Tuhan, bagaimanapun keadaan fisik kita, seberat apapun pergumulan kita, maka kita akan terus memiliki kemampuan untuk bangun, kemampuan untuk bangkit di dalam Tuhan. Ya, yang kemarin ini syafaat malam dari pendeta Roni ya, apa doa pagi pasti doa syafaat malam ya pasti Pak Roni ya, yang jatuh ya bangun dong, gitu ya. Bahwa ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan selalu punya harapan dan kemampuan untuk bangun kembali. Ya. Nah, saya mau share lagi. Ada 3 buah tips, gitu ya, Oma Opa. Kalau kita berbicara tentang melangkah bersama Tuhan, ya, maka di tahun 2022 ini, kiranya kita melangkah dengan mantap bersama Tuhan, ya, dengan mantap. Nah, apa tuh melangkah dengan mantap, begitu ya? Melangkah dengan mantap itu ada singkatan yang saya buat, Oma Opa. Nah, mantapnya ini, ya. Yang pertama adalah maju ke depan. Ya. Yang kedua, tantang diri kita. Yang ketiga, percaya penuh kepada Tuhan, ya. Menjadi mantap. Ya, maju ke depan, tantang diri kita, percaya penuh kepada Tuhan. Nah, ya, saya akan bahas satu persatu ya dari mantap ini. Yang pertama, maju ke depan, ya, maju ke depan. Maju ke depan. Apa maksudnya maju ke depan? Ya, setiap kita tahu bahwa kita tidak bisa memutar waktu, ya. Kita sudah masuk di 2022. Oma Opa sudah ganti kalender?
udah copotin kalender di rumah, diganti kalender baru. Ya, walaupun sekarang udah jarang ya kalender cetak begitu ya. Karena ya kita udah lebih ada kalender di HP juga bisa ada kalender gitu ya. Nah, bahwa kita tahu bahwa kita tidak dapat memutar waktu, pasti ya. Kita berdoa-doa, memohon-mohon, berpuasa, berpantang gitu ya, atau nginep-nginep di gereja, berdoa minta sama Tuhan, Tuhan balikin saya ke masa muda, saat saya pacaran, ketemu sama kekasih hati saya, gitu ya. Atau, aduh Tuhan, dulu tuh sebenarnya waktu saya sekolah, saya suka sama orang itu, tapi nggak pernah ngomong. Sekarang nyesel mau balik ke masa itu, yang kan tidak bisa. Atau kita, aduh Tuhan, saya nyesel dulu kenapa anak saya sekolahin jadi jurusan itu gitu ya. Saya maunya ternyata sekarang bergunanya jurusan yang lain begitu kan. Nggak bisa kita putar waktu kepada masa ketika anak kita masih kecil. Kita tidak bisa memutar waktu, kita tidak bisa menghentikan waktu, waktu terus berjalan. Karena itu apapun yang terjadi dengan hidup kita, kita mau mengarahkan diri kepada masa depan kita, maju ke depan. Menerima kenyataan bahwa hidup terus berjalan. Hidup terus berjalan, usia makin bertambah, kita semakin menjadi lansia, kita semakin mengalami banyak perubahan-perubahan secara fisik. Dan kita tidak bisa menghentikan kerut-kerut di wajah kita, gitu ya. Kita tidak bisa, waduh ini tambah banyak kerutnya, didempul supaya nggak nambah kerut, gitu ya. Nggak bisa, gitu ya. Tangan kita berubah, rambut kita berubah. Ada orang yang sudah lansia, rambutnya tanpa dicat masih hitam. Tapi mayoritas kita, kebanyakan kita pasti ya akan mengalami perubahan-perubahan itu. Dan kita tidak bisa mengulang. Jadi kita menerima kenyataan bahwa waktu terus berjalan dan hidup kita arahkan ke depan. Hidup diarahkan ke depan berarti kita tetap mempunyai rencana-rencana, harapan-harapan untuk hari-hari kita yang ada. Setiap hari kita mesti punya target untuk memuliakan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di hari ini untuk memuliakan Tuhan, itu yang menjadi target kita. Kadang kita butuh waktu untuk sekedar istirahat, gitu ya, mengistirahatkan hati, mengistirahatkan pikiran, gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kita harus terus melangkah. Kita mengalami sakit pergumulan yang berat, kita harus berani melangkah, menjalani pengobatan kita seberat dan sesulit apapun itu. Kita menghadapi pergumulan di tengah keluarga kita, kesulitan-kesulitan. Kita harus terus berani melangkah maju ke depan. Nah, itu yang pertama. Ya, maju ke depan. Yang kedua, tantang diri kita. Ya, tantang diri kita untuk menghadapi segala persoalan. Persoalan adalah hal yang memang untuk kita hadapi. Dan bukan kita melarikan diri dari persoalan kita dalam hidup ini. Ada kenyataan yang memang harus kita terima dengan pahit. Ya. Ada kenyataan pahit yang tidak menyenangkan. Ya. Tapi kita mesti belajar menerima kenyataan itu. Apapun itu. Soal apakah itu kondisi keluarga kita. Ada mungkin anggota keluarga kita yang mempermalukan kita. Mungkin ada saudara kita yang mengecewakan kita. Kita mesti menantang diri kita, bukan menantang keluarga kita, gitu, tapi menantang diri kita untuk bisa menerima
persoalan itu. Dalam arti mengampuni keluarga kita. Kita menantang diri kita untuk terus berbuat baik kepada keluarga kita, menghormati keluarga kita. Bagaimanapun keadaan mereka. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Kita menabur pengampunan, kita akan menuai pengampunan. Kita menabur hormat pada orang lain akan menabur hormat pada kita. Namun kalau kita menabur kemarahan pada orang lain, ya kita akan juga menanggung akibatnya, begitu ya. Nah, kita untuk melakukan hal baik setiap hari. Tantang diri kita untuk melakukan hal-hal yang semakin menyenangkan buat diri kita. Ya. Jangan biarkan diri kita dikalahkan oleh persoalan. Kitalah yang mesti mengalahkan persoalan. Ya. Nah, yang ketiga, percaya penuh pada Tuhan. Memasuki tahun 2022 yang baru ini, kita mau kembali ingat bahwa Tuhan yang memiliki kendali, ya, kendali atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita di luar kendali kita, ya, di luar kendali kita. Ya, misalnya kita mau anak mantu kita punya rumah dekat sama kita. Jadi kalau ada apa-apa gampang. Ternyata dapat kerjaan di luar kota. Boro-boro Natal tahun baru bisa pulang. Orang ada pembatasan di mana-mana, begitu ya. Palingan nelfon begitu. Atau bahkan mungkin anak atau cucu kita ke luar negeri. Zaman sekarang COVID lebih susah lagi. Tapi kan kita tidak bisa begitu mengendalikan. Kita datang ke kantor anak kita dan mengatakan, ini anak saya, jangan dikasih kerjaan jauh-jauh. Kasih kerjaannya di Jakarta aja, biar bisa nemenin saya di Jakarta. Bisa nggak begitu? Enggak. Nggak bisa kita kendalikan, gitu ya. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal tertentu. Tapi yang pasti, semua hal yang ada dalam hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Ya. Karena itu, tadi ya, Oma Opa, 3 tips itu ya. Melangkah dengan mantap. Ya, melangkah dengan mantap di tahun 2022 ini. Mantap itu apa tadi? Pertama, maju ke depan, ya, maju ke depan. Lalu yang kedua, tantang, ya, tantang diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan. 3, percaya penuh pada Tuhan, bahwa Tuhan punya kendali atas hidup kita. Nah, Oma Opa pasti ingat ya, sebuah puisi. Ini puisi lama ya, tapi sebuah puisi yang bagus ya. Saya juga suka dengan puisi ini. Yang masih ingat, Oma Opa? Puisi Jejak-Jejak Kaki karangan Margaret Fishback Powers. Judul aslinya itu adalah Footprints, ya. Nah, sebenarnya Margaret membuat puisi itu terinspirasi dari perkataan tunangannya. Ya, tunangannya ketika suatu hari Margaret dan tunangannya namanya Paul, mereka jalan-jalan berdua di pinggir pantai, gitu ya. Nah, kan ada jejak-jejak kaki di pasir, tapi karena ada sebagian yang terhapus oleh gelombang air, dan itu adalah jejak kakinya Paul, karena Paul yang berdiri di sebelah laut begitu ya, di si Margaretnya di sebelah yang ke arah daratnya gitu ya,
maka jejak kaki Paul yang banyak terhapus oleh gelombang air. Lalu kan lagi zaman-zaman romantisan tuh ya, masih tunangan tuh mereka berdua. Margaret ngelihat ke belakang, terus ngelihat tuh, ya kok jejak kakinya Paul kesapu air, tinggal jejak kaki saya gitu. Terus Paul tunangannya itu bilang, Margaret, jejak kaki kita itu tetap ada di sana gitu ya. Saat jejak kaki aku terhapus, tapi saat melewatinya aku tetap ada kok. Aku ada sama kamu ngelewatin jalan-jalan itu. Jangan lupa, aku selalu ada bersamamu. Nah, setelah mereka pulang malam harinya, Margaret karena dia itu seorang pengarang begitu ya, pengarang. Lalu Margaret mengingat perkataan tunangannya gitu ya, bahwa melewati semua itu tunangannya selalu ada. Terus bukankah Tuhan juga begitu gitu ya. Lalu terciptalah puisi jejak kaki atau judul aslinya Footprints. Nah, kita mau renungkan lagi ya, Oma Opa, puisi ini ya. Oma Opa mungkin bisa baca, nanti saya juga kirim di grup lansia ya. Kita kembali bisa menghayati puisi ini, mengingat puisi ini. Ya, puisi ini mengatakan, suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun, ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Ya, bagus ya puisinya. Jadi saat ada pergumulan dan persoalan hidup, Tuhan menggendong aku, ya, menggendong kita. Tuhan menggendong Oma Opa melewati setiap kesulitan yang ada. Nah, kita akan mulai melangkah sudah 7 hari ya. Sudah 7 hari, sudah seminggu di tahun 2022 ini. Dengan semua hal yang terjadi, yang kita alami, kita mau melangkah dengan mantap bersama Tuhan ke depan. Sampai kita menutup tahun 2022 ini dan memasuki tahun yang baru nanti di tahun 2023 ya. Kita mau mantap bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih,
Kami melangkah di tahun 2022 ini dalam seminggu yang sudah berjalan. Maka Tuhan ada 51 minggu yang kami punya di tahun 2022 ini ke depan. Kami mau terus melangkah dengan mantap bersama Tuhan. Kami mau terus bangkit, kami mau terus menguatkan diri kami, dan biarlah banyak hal yang terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Jadikan kami kesaksian dan berkat, inspirasi dan motivasi bagi banyak anak-anak muda tentang pengalaman hidup kami, melewati setiap persoalan dengan kekuatan iman di dalam Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di Desember, Bu Lani Arifin, Bu Endang, Bu Sandra Setia Putra, Pak Timotius Chandra, Bu Siana Teguh Harja, Ibu Ella, Ibu Iriana, Ibu Betty, Bu Tan Kim Hwa, Ibu Ana Chen, Ibu Indriati Iskandar, Ibu Fang Yekling, Ibu Tan Han Liu. Tuhan, dalam usia yang bertambah juga bertambah, kiranya setiap pengalaman hidup mereka bersama Tuhan yang penuh dengan banyak hal yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, untuk Pak Iwan, adik dari Bu Iin yang akan menjalani operasi katarak, untuk Ibu Nyik Hyun, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Damayanti, Ibu Angel dalam perawatannya di rumah sakit untuk transfusi, untuk Ibu Heni, untuk Ibu Ningsi, untuk Ibu Hana Ginarti, untuk Ibu Lianawati, untuk Ibu Pindarti, untuk Ibu Eti di dalam pemulihannya, untuk Ibu Marliana di dalam semua proses pemulihan, pengobatan, untuk Bapak Haryanto Kosasi di dalam pengobatan. Kami berdoa juga untuk anak kami Samuel yang baru menjalani operasi pasang pen karena kakinya patah. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan pemulihan bagi setiap saudara-saudari kami, dan semua proses pengobatan berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, biarlah kiranya dapat terus menjadi kesaksian dan berkat, membangun iman setiap kami, dan biarlah Tuhan berkati setiap oma dan opa di dalam kehidupannya terus menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap anak-anak di dalam studi mereka, dan proses vaksin bagi anak-anak usia SD yang sedang berlangsung di berbagai tempat, serta rencana pelaksanaan vaksin booster, serta juga berbagai upaya untuk mengatasi pandemi ini kiranya terus berjalan dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berbagai rangkaian Natal dan Tahun Baru yang telah kami jalani, kiranya semuanya membuat jejak kehadiran Tuhan terus nyata bagi kami di dalam melangkah di tahun yang baru. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Novita. Kita akan mendengarkan pujian dari Paduan Suara Lansia. Yang
Baik, Oma Opa, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebab kasih-Nya di sepanjang hidup kita. Nats persembahan pada hari ini, Nats persembahan Agnes, diambil dari Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Cara memberikan persembahan ada 3 cara. Yang pertama, dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa saat kebaktian di gedung gereja sudah berlangsung. Transfer ke rekening BCA di nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Kemudian bisa lewat scan QRIS di samping ini ya. Kalau mau pegang HP bisa langsung di scan. Baik. Membawa persembahan ini kita angkat pujian dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Silakan Oma Enda untuk berdoa bagi persembahan kita. Mari saudara-saudara, kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah kepada kami. Baik berkat
kesehatan maupun berkat-berkat lain, berkat-berkat materi bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Berkat-Mu begitu melimpah pada kami. Saat ini kami membawa persembahan kami yang asalnya daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, karena kami bawakan persembahan ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Oma Endah. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan yakinlah bahwa sepanjang tahun 2022 yang akan kita masuki ini, yang akan kita lewati, memang kita tidak tahu ke depannya bagaimana, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, bersama-sama kita, menggendong kita lewat jejak-jejak kakinya. Kita akan angkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Doa penutup dan berkat oleh Ibu Novita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami melangkah di tahun 2022 ini dengan terus yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dan bahkan hidup kami di tahun ini dapat terus menjadi kesaksian, berkat, dan inspirasi bagi banyak orang di dalam kehidupan yang kami jalani. Di tengah-tengah keluarga kami, teman, dan sahabat kami, Tuhan, biarlah kami dapat menularkan hal-hal baik agar tahun 2022 dapat kami isi dengan begitu banyak sukacita. Teruslah Tuhan beserta kami, menemani kami, mengangkat kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, persekutuan lansia kita selesai. Terima kasih Bu Novita untuk firman-Nya, Oma Enda juga yang sudah membawakan doa, juga Oma Opa yang sudah hadir pada saat ini. Untuk pengumuman dari pengurus lansia tidak banyak, kita akan berjumpa kembali di 2 minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap ceria, tetap menjadi berkat di tahun yang baru, tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Oma Opa, Tuhan memberkati. Yap. Bu Tria, Oma Opa, ini kan tadi yang puisi jejak kaki itu, ya. Saya berpikir mau bikin itu jadi satu video, tapi yang baca puisinya itu Oma dan Opa gitu. Nah, jadi kayak setiap Oma atau Opa baca kayak satu kalimat, nanti misalnya Oma Enda baca satu kalimat, Oma Liana baca satu kalimat, Oma Titin baca satu kalimat, nanti semua pembacaan itu digabung jadi satu video puisi jejak kaki gitu. Nah, adakah Oma Opa yang mau ikutan? Kalau ada yang mau ikutan nanti saya tulis namanya. Berapa orang yang perlu berapa orang, Bu? Berapa aja sih? Berapa banyak? Belasan juga boleh. Soalnya kan puisinya panjang. Wah, ya. Puisinya panjang, jadi satu orang bisa. Nanti saya bagi-bagi. Langsung daftar. Aku daftar. Aku daftar. Oh, Bu Erni. Bu Erni. Bu Melani juga daftar. Bu Melani. Bu Melani. Oma Enda. Sri Sunarsi. Siapa lagi? Tapi dikasih ya Bu ya, apa yang saya baca gitu ya. Ya, nanti baca satu kalimat gitu, nanti saya bagi